Tapi Bi, kan sebelum Abi masuk ke kepala asrama, tadi kan dibilang katanya saya dulunya jadi guru Ya. gitu. Emangnya nggak sayang-sayang tuh. Caranya jadi guru kan enak banget gitu berkata. Udah itu udah lumayan lah gajinya. Sedangkan kalau di sini mah kan ya begitu-gitu aja. Iya, Gitu. iya. Itu gimana itu? Bi? Ya, justru apa namanya guru-guru ketika saya kan memang pendidikan guru kemudian tamat kuliah jadi guru langsung. Justru ketika cita-cita saya kan membangun cita-cita ingin karena guru sudah selesai nih guru udah sekian tahun sampai terakhir jadi kepala sekolah kan sudah mentok tuh. Apalagi cita-cita yang mau kita bangun ya ingin bangun sekolah. Nah saya mikir ketika bercita-cita ingin membangun sekolah nggak mungkin saya jadi guru terus. Bahkan saya sempat berhenti itu jadi guru ingin terjun ke dunia usaha gitu. Nah, karena saya lihat di Pekanbaru yang punya sekolah itu nggak ada yang guru gitu, hampir nggak ada guru. Tentu yang bisa bangun sekolah pengusaha yang banyak duit. Nah, jadi seperti itu. Maka 2016 berhentilah saya jadi guru gitu, ingin terjun ke dunia usaha supaya yang tadi ingin punya penghasilan yang besar, kemudian bisa membangun sekolah itulah cita-cita kita biasa. Nah, tapi kemudian ya namanya dunia usaha kan naik turun. Di 2021 itu, nah ketika ada tadi karena kita sudah kenal bahkan kan awalnya kita jadi donatur di Sahabat Yatim, lalu ketika ingin ada pergantian kepala asrama, saya diminta oleh kepala kantornya untuk menggantikan. Nah saya tertarik gitu. Karena memang itu asrama ini di lingkungan kami. Iya. Saya pada rumah tinggalnya dekat, nggak jauh dari asrama. Jadi memang sudah kenal dan sering ke sana. Nah, ketika diminta itu tentu awal kita musyawarah nih sama istri. Dan menarik itu. Kalau untuk maka saya tadi bilang kalau melihat gaji ya, makanya saya tadi anggap ini bukan pekerjaan gitu. Ya pekerjaan secara resminya iya, tapi ini adalah sebuah kemuliaan justru. Ketika ini ditawarkan, ibarat saya ditawarkan kemuliaan gitu. Jadi tentu kita terima dengan baik. Karena untuk tinggal kami kan cita-cita nih punya banyak anak sesuai ini kan. Nah, tapi kami alhamdulillah baru 3 anak. Nah, Banyak udah saya. Jadi ketika ini diminta jadi kepas, lalu dengan langsung dapat rezeki kan anak yang banyak, nah kan rezeki yang sangat luar biasa. Apalagi ini adalah anak yatim dan duafa. Nah, karena begini, kan saya juga melihat nih di lingkungan kita. Nah, ini namanya yatim ini terutama yatim ya. Itu kan tidak cukup dengan kalau santunan yatim itu biasanya di masyarakat ini sudah umum gitu dan bahkan banyak itu di setiap masjid atau bahkan ada pengurus yatimnya untuk sumbangan anak yatim itu nggak kekurangan lagi gitu. Anak-anak yatim kita itu sudah banyak yang kasih donasi. Tapi kan itu tidak cukup itu. Anak yatim kita kan tidak hanya cukup dengan materi, tapi apa yang jauh lebih penting justru pengasuhannya itu, pendidikannya. Nah, Sahabat Yatim itulah program yang saya lihat karena saya memang kenal dari awal berdirinya di Pekanbaru itu. Saya melihat programnya sangat bagus. Kan mereka presentasi tuh Umi Susan kemarin yang dari Medan datang ke Pekanbaru untuk mempresentasikan. Oh, sangat bagus itu programnya. Dan bahkan dipatasi kan. Nah, ini yang paling saya menarik. Dipatasi 10 orang itu. Sesuai dengan apa asrama. Jadi kan menarik nih. Saya kan bayangannya kalau yang namanya panti asuhan itu ya anak yang banyak gitu kan. Tidur, jajan, makan segala macam. Tapi di Sahabat Yatim ini beda gitu. Hanya dibatasi 10 agar pendidikannya betul-betul optimal gitu, pengasuhannya optimal. Nah, ini yang membuat saya tertarik. Nah, tapi memang waktu awal ya saya nggak pernah kepikiran untuk jadi pengasuh gitu. Tapi ketika pengasuhnya nggak lanjutkan lalu saya ditawari, yang sebelum memang nggak pernah kepikiran sama sekali, malah jadi tertantang dan menarik itu untuk bergabung berkontribusi bersama. Karena tadi intinya anak yatim kita ini tidak butuh hanya materi dan kan banyak di lingkungan kita uang banyak gitu kan, donasi banyak dari masjid dari masyarakat. Tapi yang namanya anak yatim orang tuanya single parent sibuk bekerja, nggak ada yang menemani di rumah, nggak ada yang mengasuh. Akhirnya uang banyak, pendidikan minim, akhirnya kan terjerumus ke pergaulan bebas, bahkan narkoba dan game segala macam. Jadi nggak ini. Nah, Sahabat Yatim memberikan solusi, merumahkan mereka di bawah pengasuhan kepala asrama sehingga ini pendidikan mereka menjadi terjamin, insya Allah. Gitu. Tapi di sana itu sangat menarik gitu. Di sana banyak kan, Bi? Maksudnya asrama-asrama seperti ini juga?
Ada juga beberapa. Itu tadi yang saya bilang, yang seperti kita tentu tidak ada. Yang memang artinya kalau mau nambah anak gimana ya? Kalau mau nambah anak ya nambah asrama gitu kan. Seperti di Medan kan sudah ada 3 nih. Medan Johor kan Sunggal, Maksala. Nah, begitu. Jadi sangat ideal saya pikir dibanding dengan kita paksakan ya satu rumah diisi oleh sekian banyak anak. Bagaimana pengasuhnya mau kan anak itu tadi seperti tidak hanya cukup untuk makan, bisa makan bisa tidur situ cukup, tidak kan tidak itu. Tapi pendidikannya seperti apa? Pengasuh juga harus kan mengamati dan sisi-sisi psikologisnya, emosionalnya gitu untuk dikembangkan gitu. Nah, jadi sahabat yatim ini saya pikir sangat ideal lah untuk dan solusi dan ini perlu dicontoh gitu. Perlu dicontoh oleh sebanyak mungkin umat untuk melakukan hal yang serupa.